Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu, penguji 1 dan penguji 2 saya dan serta ketua sidang untuk seminar proposal. Perkenalkan saya Zidane Ramadan dengan NIM 1710621023. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Determinant of Intention to Adopt AI Powered Robo Advisor. Di sini saya dibimbing oleh 2 dosen, yakni dosen pembimbing 1 saya adalah Umi Widyastuti dan dosen pembimbing 2 saya adalah Metabara Bruto. Kita lanjut untuk yang pertama itu yakni bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang dari pengajuan proposal penelitian ini adalah pasar fintech itu di Indonesia telah tumbuh pesat dengan nilai transaksinya itu mencapai lebih dari 500 triliun pada tahun 2023 berdasarkan data dari KSEI. Nah, peningkatan ini ketika kita akumulasikan dalam persentase itu meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Namun banyak masyarakat masih kesulitan berinvestasi karena rendahnya literasi keuangan dan ketakutan terhadap risiko kerugian. Nah, akibat dari masalah ini muncullah robo-advisor yang memberikan solusi investasi berbasis algoritma dengan intervensi manusia yang minimal. Nah, platform seperti Bybit, Bareksa, itu dia memiliki robo-advisor produk, tetapi masih terbatas pada pemberian saran saja tanpa fitur penyiimbangan portofolio secara otomatis. Nah, di pasar yang lebih maju seperti Amerika, robo-advisor mereka sudah sepenuhnya otomatis, sehingga telah mendapatkan adopsi yang luas serta bisa memiliki adjustment time to marketnya lebih efisien ketimbang kita memperbarui portofolio kita secara manual. Dan sementara itu di Indonesia ini akan diprediksi lagi bahwa di tahun 2027 pengguna robo-advisor ini akan mencapai 11,2 juta. Namun riset lokal pun terkait adopsi teknologi robo-advisor ini masih minimal. Belum ada juga cukup penelitian mengeksplorasi faktor-faktor penilaian robo-advisor Indonesia seperti perceived financial benefit, perceived risk, dan social influence dalam membentuk sikap dan niat adopsi robo-advisor berbasis AI, terutama dengan mempertimbangkan perbedaan usia sebagai faktor moderasi. Maka dari latar belakang tersebut, saya sebagai peneliti mengajukan 3 rumusan masalah besar. Yang pertama, apakah perceived financial benefit, perceived risk, dan social influence dapat memengaruhi attitude toward using? Kemudian yang kedua, apakah perceived financial benefit, perceived risk, social influence, dan attitude toward using memiliki dampak langsung terhadap niat untuk mengadopsi AI-powered robo-advisor? Yang ketiga ini, apakah usia bisa memoderasi hubungan langsung antara manfaat finansial yang dirasakan, risiko yang dirasakan, pengaruh sosial, dan sikap terhadap penggunaan secara langsung terhadap niat untuk mengadopsi AI-powered robo-advisor. Nah, jadi tujuan penelitian ini kalau kita mirror lagi ketiga permasalahannya itu adalah untuk menganalisis apakah dari perceived financial benefit, dari perceived risk, social influence, itu bisa memengaruhi attitude dan juga bisa memengaruhi intention secara attitude dan bisa memengaruhi intention secara langsung. Dengan attitude juga berpengaruh kepada si intention to adopt. Kemudian yang terakhir itu apakah umur atau usia itu sebagai moderator itu bisa memoderasi hubungan langsung antara perceived financial benefit, risk, social influence, dan attitude terhadap intention to adopt. Nah, lanjut untuk tinjauan literatur untuk bab 2-nya. Di tinjauan literatur ini saya telah melakukan kajian literatur terkait variabel yang akan saya gunakan, yakni untuk dependent-nya adalah intention to adopt, yang dijelaskan how user is attracted on adopting innovative technology, atau sebuah level atau sebuah tingkatan seberapa kuat seorang user itu akan tertarik untuk mengadopsi teknologi yang inovatif. Dan ini berdasarkan dari Davis 1989 dalam kerangkanya itu dari TAM. Nah, dalam konteks fintech ini, di beberapa penelitian terdahulu banyak yang menjelaskan bahwa intention to adopt ini bisa dipengaruhi oleh keuntungan finansial, terus juga di luar keuntungan finansial itu pasti akan adanya perhitungan resiko, kemudian juga pengaruh dari kerabat, dari eksternal, dan kemudian juga keseluruhan sikap mereka terhadap teknologi tersebut. Nah, perceived financial benefit atau keuntungan finansial itu bisa dijelaskan sebagai the degree of financial benefit gained when adopting a technology. Saya quote dari papernya Hong terkait robo-advisor adoption in AI perspective. Mostly untuk si perceived financial benefit ini dia dijelaskan oleh 2 dimensi, yakni perceived monetary gain dan perceived cost dari penggunaan
robo-advisor atau fintech tersebut. Kemudian ada perceived risk. Nah, perceived risk ini bisa dijelaskan sebagai potential risk that user might be exposed when adopting new technology. Aturan dan Techsan. Nah, ini perceived risk ini dalam penelitian terdahulu itu bisa mencakup financial, performance, dan security risk. Dan ini telah disesuaikan dengan bagaimana fintech itu sebagai sebuah teknologi itu berhubungan dengan keuangan orang, sehingga mereka akan lebih cenderung berpikir resiko yang lebih tinggi. Di luar finansialnya pun penggunaan teknologinya itu berhubungan dengan performance risk dan juga keamanan dari data mereka itu terkait security risk. Dan social influence itu menjelaskan bagaimana dorongan dari orang-orang sekitar atau dari lingkungan eksternal itu membentuk persepsi kita terhadap teknologi yang akhirnya kita bisa melihat bahwa mungkin apakah ada sesuatu dari lingkungan kita yang merasa kita wajib untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, social influence ini telah dijelaskan oleh Van Katesh dalam teorinya itu di UTAUT. Nah, biasanya dan itu social influence itu yang dari saya baca tinjauan literaturnya itu bisa didefinisikan oleh dua dimensi. Yang pertama itu ada norma subjektif dan adanya dorongan sosial atau social encouragement. Untuk attitude sendiri itu adalah persepsi secara keseluruhan sebuah individu terhadap mengadopsi atau menggunakan sebuah teknologi baru. Attitude di sini yang dimaksud adalah attitude toward using. Nah, untuk loncat selanjutnya itu ada research model. Research model saya berdasarkan dari tinjauan literatur dan dari rumusan masalah, maka ada 11 hipotesis yang akan saya ingin teliti dari penelitian ini, yang dimana ada hubungan perceived financial benefit secara langsung ke intention, kemudian kepada attitude, perceived risk kepada intention dan kemudian ke attitude, terus ada juga social influence kepada intention dan attitude, dan kemudian juga ada umur sebagai variabel moderasi antara hubungan-hubungan langsung saja, seperti perceived financial benefit ke intention, perceived risk ke intention, social influence ke intention, dan juga attitude toward using kepada intention. Selanjutnya akan saya menjelaskan terkait metode penelitian dari proposal penelitian saya. Untuk pengembangan instrumen penelitian saya itu akan menggunakan kuesioner. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Di sini mungkin karena PPT-nya masih ada yang lupa ditranslate, akan saya jelaskan mungkin dalam bahasa Indonesia. Untuk pelaksanaan waktu dan tempat dari penelitian ini, penelitian akan dilaksanakan dalam konteks di Indonesia melalui kuesioner Google Form yang akan diberikan kepada individu secara daring. Nah, untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dari penelitian ini, peneliti atau saya telah menentukan bahwa data yang diambil itu adalah data primer, yang dimana data primer ini akan saya bagi berdasarkan kelompok umurnya, yakni milenial dan generasi Z, sesuai dengan dari hipotesis variabel umur saya terhadap moderasi hubungan-hubungan langsung dari variabel independen saya. Nah, untuk pengumpulan data ini akan dilakukan antara rentang waktu bulan Mei dan bulan Juni. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian dari populasi dan sampel, populasi yang akan diambil dari penelitian saya itu adalah individu yang berletak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek. Mengacu kepada data KASI di tahun 2024 bahwa penduduk-penduduk di Pulau Jawa itu merupakan salah satu penduduk yang memiliki nomor identifikasi investor besar, atau mungkin sebutan lainnya adalah single investor identification. Untuk sampelnya ini, sampling akan menggunakan purposive sampling dengan metode seperti berikut, yakni untuk umur itu 18 sampai 44 tahun, mewakili umur Gen Z dan milenial, dan kemudian berdomisili di Jabodetabek. Nah, mengacu kepada dari rumusnya Hare et al. Di bukunya tahun 2010, untuk sampling ini, total dari sampel yang dibutuhkan minimal dalam penelitian itu bisa dihitung melalui berapa jumlah indikator yang dimiliki oleh penelitian dan bisa dikali 5 sampai 10. Jadi untuk setiap indikator itu harus memiliki 5 sampai 10 observasi atau responden. Maka mengukur bagaimana penelitian ini memiliki 30 indikator dari seluruh variabel, dikalikan dengan untuk setiap indikator ini memiliki 7 observasi, maka untuk penelitian ini penelitian ini akan memiliki sampel minimum sebesar 210 responden atau observasi.
Baik, selanjutnya ini adalah bagian dari pengembangan instrumen. Nah, untuk pengembangan instrumen ini, saya telah mengembangkan dari variabel-variabelnya. Untuk independen ini ada perceived financial benefit, ada perceived risk, ada social influence, ada attitude toward using AI powered robo advisor, kemudian ada intention to adopt AI powered robo advisor sebagai sebagai jenis variabel dependen, dan kemudian ada umur sebagai moderasi. Nah, untuk perceived financial benefit itu seperti yang dijelaskan tadi, untuk definisi operasional itu adalah keuntungan finansial yang diperoleh dari penggunaan AI powered robo advisor. Untuk perceived risk adalah persepsi responden terhadap resiko yang mungkin timbul saat menggunakan AI powered robo advisor. Untuk perceived financial benefit dijelaskan oleh 3 dimensi, yakni cost expenditure atau biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan AI powered robo advisor, terus ada perceived return, dan juga increase investment experience. Kemudian dari segi perceived risk itu digambarkan dari 3 risiko, ada risiko finansial, financial risk, ada security risk, dan ada performance risk. Kemudian dari social influence dijelaskan bahwa social influence itu definisi operasionalnya adalah pengaruh dorongan eksternal terhadap perilaku responden dalam mengadopsi AI powered robo advisor. Dijelaskan oleh 2 dimensi, yakni social encouragement dan subjective norm, yang diambil dari penelitiannya Resco dan Aronofsky di tahun 2024. Kemudian ada attitude toward using, itu definisi operasional adalah sikap individu terhadap penggunaan AI powered robo advisor sebagai alat bantu investasi. Dimensi pengukurannya adalah persepsi positif atau negatif mengacu pada framework kerangka TAM. Kemudian untuk intention to adopt itu niat individu dalam mengadopsi AI powered advisor sebagai inovasi teknologi finansial, yang dimana dimensinya itu adalah keinginan individu dalam menggunakan teknologi juga mengacu kepada TAM, pada TAM atau penelitian-penelitian yang menggunakan behavioral based intention. Nah, untuk umur sebagai moderasi itu adalah definisi operasional itu pengaruh umur dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan niat adopsi AI powered robo advisor. Dan dimensi pengukurannya itu adalah hanya melalui data demografi responden yang akan dibuat dalam range, yakni range dari 18 sampai 28 untuk Gen Z dan 29 sampai 44 untuk milenial. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data untuk SAM PLS ini, untuk SAM PLS, untuk penelitian ini saya akan menggunakan SAM PLS, yang dimana untuk teknik analisisnya itu terdapat 2, yakni outer model dan inner model. Untuk outer model ini dalam SAM PLS, mengutip Herr et al. Itu terdapat 3 uji yang bisa dilaksanakan, yakni uji validitas, uji reliabilitas, dan uji multikolinearitas. Untuk validitas ini terdapat 2, yakni convergent validity atau validitas konvergen internal konstruk, dan kemudian juga ada discriminant validity yang mengukur apakah sebuah konstruk ini secara empiris berbeda dengan konstruk lainnya. Kemudian ada reliabilitas itu menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan untuk penelitian ini bersifat reliable dan diukur dalam bisa diukur melalui indikator composite reliability atau dari alpha Cronbachnya sendiri. Kemudian untuk multikolinearitas itu diukur melalui uji Fifth yang menjelaskan tentang apakah sebuah variabel memiliki korelasi dengan variabel lainnya. Nah, untuk yang teknik analisis data inner model, uji inner model ini juga disebut sebagai evaluasi model struktural, merupakan tahap penting dalam analisis PLSM. Menurut Herr et al. Terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi inner model, antara lain ada T-statistik, R-square, dan F-square. Nah, T-statistik ini mengindikasikan apakah hubungan antara dua konstruk itu signifikan atau tidak. Kemudian ada R-square yang menjelaskan bahwa koefisien determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabilitas konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk eksogen atau independennya. Kemudian F-square itu merupakan membantu atau pelengkap dari R-square yang menjelaskan bahwa apabila ada perubahan dari konstruk independen dalam kerangka penelitian, bagaimana dampaknya terhadap si R-square tersebut atau terhadap explainability dari research model saya. Kemudian ada teknik analisis data untuk pengujian hipotesis, itu ada 2, ada direct path analysis dan ada moderation analysis. Nah, direct path analysis ini adalah yang berhubungan dengan jalur-jalur langsung atau mungkin hipotesis yang sifatnya jalur langsung terhadap sebuah variabel, mungkin seperti PFB atau perceived financial benefit ke intention, perceived financial benefit ke attitude. Itu akan menggunakan metode pengujian hipotesis terkait direct path analysis. Dan ini bisa dihitung melalui path coefficient, T-statistik, dan yang paling penting adalah p-value. Di mana untuk p-value di bawah 0,05 itu akan dinyatakan signifikan.
Kemudian untuk moderation analysis itu atau analisis moderasi itu membantu memahami bagaimana hubungan antara dua konstruk laten dapat bervariasi tergantung pada tingkat konstruk moderator. Evaluasi efek moderasi menggunakan ukuran statistik yang sama seperti evaluasi hubungan langsung, yakni menganalisis statistik, p-value, dan koefisien jalur dari konstruk interaksi. Sekian presentasi dari seminar proposal saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, akan saya perbaiki lebih lanjut terkait presentasi ini di kedepannya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.